Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama aku Dina dan ini dua rekanku Ulfa dan Mukni. Yeay! Di sini kita akan belajar bersama mengenai gangguan kecemasan. Yuk disimak bareng-bareng videonya. Check this out. Istilah kecemasan dalam bahasa Inggris yaitu anxiety yang berasal dari bahasa Latin angustus yang bermakna mencekik. Gangguan kecemasan adalah suatu keadaan yang terjadi atas respon adanya kecemasan yang berlebih terhadap masa depan yang belum pasti. Kecemasan tercermin dalam bentuk perilaku emosional dan fisiologis. Kecemasan akan menunjukkan dengan perilaku yang tidak biasa seperti panik tanpa alasan, keringat dingin, jantung berdebar, gemetar, bahkan mual. Kecemasan berbeda dengan ketakutan. Jika ketakutan terjadi karena adanya ancaman langsung, sedangkan kecemasan terjadi karena kekhawatiran akan bahaya yang tidak terduga di masa depan. Jenis-jenis gangguan kecemasan. 1. Gangguan panik ditandai dengan munculnya kecemasan secara tiba-tiba dan berulang karena stres yang berlebihan. 2. Generalized anxiety disorder ditandai dengan kecemasan terus-menerus hingga selama 6 bulan. Penderita merasakan gelisah dan tidak mampu mengungkapkan penyebab rasa cemasnya. 3. Obsessive compulsive disorder atau OCD menyebabkan penderita merasa harus melakukan suatu kegiatan berulang-ulang untuk menghilangkan perasaan cemasnya. 4. Fobia menyebabkan penderita dalam kondisi panik atau cemas terhadap suatu tempat, hewan, atau kondisi tertentu. Macam-macam fobia adalah agorafobia, fobia sosial, fobia khas, dan fobia spesifik. 5. Gangguan stres pasca trauma. Penderita tidak dapat melupakan pengalaman traumatisnya dan berpikir negatif terhadap diri sendiri. 6. Social anxiety disorder, yaitu kecemasan berlebih terhadap situasi sosial di luar keluarganya. Cemas saat diperhatikan, cemas akan dipermalukan dan dinilai orang lain, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan serta harga diri penderita. Adapun terapi yang digunakan dalam mengatasi kecemasan adalah yang pertama, terapi kognitif behavioral therapy atau CBT. Terapi yang bertujuan untuk mengubah kognitif atau perilaku klien terhadap masalah yang dihadapinya dalam rangka melakukan perubahan emosi dan tingkah laku klien. Yang kedua, terapi behavioral rehearsal diterapkan dalam bentuk permainan peran di mana klien mempelajari suatu tipe perilaku baru di luar situasi konseling. Biasanya digunakan untuk menangani orang-orang yang mengalami kecemasan sosial. Yang ketiga, terapi acceptance and commitment therapy atau ACT. Terapi yang membantu klien dengan menggunakan penerimaan psikologi sebagai strategi coping dalam situasi stres, baik internal maupun eksternal yang tidak mudah untuk dapat diatasi. Yang keempat, terapi seni atau art therapy digunakan untuk memberikan relaksasi individu yang mengalami kasus kekerasan. Dalam terapi seni, terapis membantu klien untuk menyalurkan emosi melalui pengalaman proses pembuatan karya seni. Nah, itu tadi pembahasan mengenai gangguan kecemasan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. See you next time. Dah.